Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah dari Universitas Terbuka UPBJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas 2 di mana saya dikasih contoh studi kasus dari studi kasus dari IRD ini. Di IRD ini saya suruh mengubah ke data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai untuk implementasi ke XAMPP-nya. Jadi sebenarnya ini saya tadi sudah buat tugas 2-nya ini dan sudah saya rekam, tapi ada kendala di video perekamannya, jadi saya udah buat sekitar 2. Jadi saya sedikit menjelaskan simpel aja ya. Jadi kita langsung masuk aja ke XAMPP, langsung masuk ke tombol start-nya, kita klik tombol start, terus di bagian Apache ya, terus di bagian MySQL-nya klik tombol start, lalu klik tombol admin untuk ke localhost atau bisa search localhost di browser kalian. Oke, kita buat folder baru aja. Kita buat folder baru dengan nama Puskesmas. Puskesmas. Buat. Oke, kita telah buat. Lalu kita buat untuk nama tabelnya. Ini ada sekitar 6 tabel ya, dari dokter admin, administrator, daftar, dokter, dan pasien. Ini kebetulan dokter admin ini ada 3 kolom atau 3 baris. Langsung saya buat ini ID, data. Oh, ini udah langsung otomatis. Ini dokter ya. Saya cek lagi ID admin. Oke. Langsung kita kasih indeksnya primary key di ID data. Jadi primary key ini adalah kunci utama ya. Oke, simpan. Oke. Puskesmas kita baru, dokter adminnya sudah, kita masuk ke administrator. Administrator ini ada 3 ya untuk kolomnya ya, ID admin, ada nama admin, ada waktu jaga. Oke, ini kita pakai integer. Tapi ini integer ini biasanya diisi dengan angka ya. Ini 3 aja. Nama adminnya kita ubah ke varchar. Varchar ini bisa berupa teks ya. Ini kira 30. Ini kita pilihnya waktunya ini enum. Enum ini seperti pilihan set. Jadi kalau misalnya kita mau masukin misal nih waktu jaga misalnya ada pagi atau sore, ini kita bisa klik edit di bagian sini, kita masukin pagi, sore. Oke, kirim. Untuk di bagian ID adminnya kita akan masukkan dia jadi primary key atau kunci utamanya. Oke, ID admin, nama admin, waktu jaga. Oke, ini udah ada 3 ya, kita simpan aja. Oke, administratornya sudah, kita masuk ke baru, klik daftar. Sekarang kita masukin daftar. Ini kebetulan ini ada 3 ID daftar.
pasien, ID admin. Ini kita isi integer aja semuanya ya. Kita isi integer, ID daftar, ID pasien, ID admin. Oke, simpan. Kita masuk ke bagian pasien dokter dulu ya, atau dokter dulu aja deh. Kita masuk ke bagian dokter. Ini kebetulan di dokter ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kolom. 7 kolom. Tambahkan aja ininya 7, dia nanti ada banyak. Oke, kita masukin ID dokter. Udah langsung otomatis nih, karena saya tadi udah input. Jadi saya jelaskan aja. Jadi di sini ada ID dokter, saya input di jenisnya ini integer. Jadi bakalan saya masukin untuk nilainya cuman ada 3 nilai maksimal. Ini nomor dokternya ini saya pilih varchar ya, varchar. Untuk alamatnya juga varchar. Tanggal lahir, mungkin saya bakalan pilih date aja. Date, nomor HP-nya saya pilih integer sudah benar, spesialisnya saya pilih varchar. Oke, ini tinggal dipilih enum aja ya, enum. Nah, sekarang ID dokternya saya jadikan primary key. Oke, varcharnya ini 30 mungkin ya, 30. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cocok. Kita sekarang buat pasien dokter, bikin baru lagi. Ininya di pasien dokter, ininya di 5 kalau nggak salah. Bentar saya cek. Oh iya betul 5. ID. Oke, ID dokter, ID pasien, waktu periksa, sama resep. Sini akan saya masukin integer. ID-nya, dokternya, ID dokternya juga 3, ID pasiennya juga 3, waktu periksanya saya pilih date. Untuk resepnya saya pilih varchar. Ini bakalan saya jadi primary key si ID-nya ya. Oke, sudah semua. Tinggal menuju tabel pasien. Oke, tinggal buat baru di puskesmas. Baru pasien ini ada, nggak usah gitu, ID pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dia alamat pasien. Ini kita pilih integer aja, ini kita pilih 3, nama pasien ininya jenisnya varchar. Untuk nama pasien kita pilih 30 aja. Jenis kelaminnya kita pilih enum, edit,
perempuan. Oke, ini untuk alamatnya kita pilih varchar 30. ID pasiennya akan saya buat primary key. Oke, sekarang kita buat nama dokternya ya. Misalnya saya mau masukin, menambahkan si dokternya, saya mau bikin 2. Dokter Rizky misal. Rizky. Oh sorry, ini ID-nya 1 aja, dokter Rizky. Alamat dokternya Bekasi. Tanggalnya 24/09/2002. Maka saya ikutin yang di sini aja deh. Kayak ini ya. Oke, nomor HP-nya 0 sekian sekian sekian. Oh, ini kebanyakan ternyata. Oke, spesialisnya dokter kulit. Waktu jam kerjanya oke, kita bikin lagi dokternya. Dokter ini ID-nya 2. Dokternya mungkin Tirta, Bandung. Alamatnya, tanggal lahirnya kita buat mungkin 2017 ya. 2017. Nomor HP-nya pilih aja lah yang gimana. Spesialnya dokter mata misalnya. Dia nih kerjanya di waktu sore. Oke, tinggal kita buat pasiennya. Pasiennya kita tambahkan ya. Mungkin saya bakal nambahin sekitar 5 kali ya. 5 pasien. Oke. 1 misal Aji, jenis kelaminnya laki-laki, alamat pasiennya misalnya Jakarta. Ini 2 Ari, jenis kelaminnya laki-laki, dia Bekasi juga. Andi, ini ID Andi, laki-laki, dia rumahnya di Bogor. 4 Vivi, ini perempuan, Jakarta. 5 Sally, Kaila, suami perempuan. Alamat pasiennya Jakarta juga. Oke, dokternya sudah kita buat, pasiennya sudah kita buat juga. Kita masuk ke puskesmas. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat semuanya jadi indeks ya. Ini daftar.
buat indeks semua. Jadi saya sedikit jelasin aja ya. Si indeks ini berfungsi untuk memudahkan kita mencari si indeks ini mempercepat kita untuk mencari si datanya gitu ya. Jadi lebih cepat guys untuk pencarian datanya. Sorry, gimana? Tidak ada. Oh, kolomnya belum saya pilih, sorry. Indeks. Kalau semuanya sudah dijadikan indeks, kita langsung masuk ke puskesmas. Habis masuk ke puskesmas, kita pilih desainer. Kita akan menyusun PRD atau tabelnya nih ya. Ini macam-macam tabelnya nih. Oke. Kita langsung susun aja. Ini harus digedein. Nah, tinggal kita create relationship ya. ID admin berhubungan dengan ID admin. Kita pilih cascade. Oke, itu berantakan. Ini lagi ya. Habis itu ID dokter. ID dokter berhubungan dengan ID dokter. Oke. Lalu ID dokter, si primary key-nya berhubungan dengan foreign key. Foreign key-nya di ID dokter yang pasien dokter. Oke, kita create lagi relationship-nya. Kita ke ID pasien. Si primary key-nya berkaitan dengan si pasien dokter. Oke, tinggal yang terakhir ID pasien. Berkaitan dengan ID pasien. Masih ada satu kali lagi. Ini kita create si ID admin berkaitan dengan ID admin. Oke, ini kita exit dulu, kita refresh ya, karena ini belum ke refresh. Kita refresh. Oke. Kita perbesar lagi view-nya, kita susun.
Nah, jadi itu tadi proses penginputan dari PHP MySQL-nya menggunakan platform XAMPP ya. Jadi saya bakalan terangkan garis besarnya. Garis besarnya ini untuk si foreign key ini itu adalah fungsinya kunci yang menghubungkan ke tabel lain. Kalau primary key itu kan kunci utama. Si foreign key ini sebagai kunci untuk menghubungkan ke tabel lain. Untuk indeks itu digunakan untuk mempercepat pencarian datanya. Jadi dokter ini berfungsi untuk menyimpan data dokter, pasien untuk menyimpan data pasien, administrator ini untuk jaga di rumah sakitnya nih, dia ada pagi atau sorenya. Nah, ini untuk daftarnya, ini untuk mencatat pendaftaran si pasien. Untuk yang ini adalah riwayat pemeriksaan pasien oleh dokter, jadi baru nih dikasih resep gitu kan. Ini dokter admin, ini sebagai hubungan dokter dengan si adminnya gitu. Oke, jadi sampai situ tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.